Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog aku. Udah lama banget aku nggak tayang untuk upload vlog lagi ya. Jadi untuk kali ini aku tuh mau share tentang bagaimana sih culture shock di Jepang gitu ya. Kita kan tahu kalau Indonesia sama Jepang meskipun sama-sama negara Asia itu memiliki budaya yang sangat berbeda guys. Termasuk tentang karakteristik orangnya, bagaimana orang-orangnya itu bersosialisasi dengan budayanya terutama itu sangat berbeda. So buat kalian atau orang Indonesia khususnya yang mau istilahnya menetap ataupun merantau dan tinggal di Jepang dengan jangka waktu yang lama, itu harus tahu atau aware tentang culture shock yang ada di Jepang. Ini menurut pengalamanku ya, mungkin setiap orang itu berbeda, tapi ini menurut aku culture shock banget gitu. Yang pertama adalah bahasa. Untuk kalian yang rencananya mau tinggal dan menetap dengan jangka waktu yang lama di Jepang, pastikanlah bahwasanya kalian tuh harus bisa berbicara dalam bahasa Jepang. Karena kenapa? Karena orang-orang Jepang di sini itu mostly mereka tuh nggak berbicara bahasa Inggris guys. Ya ada yang bisa berbicara bahasa Inggris, tapi nggak banyak gitu. Jadi kalau misal kita mau bersosialisasi dengan lingkungan yang ada di Jepang, kita itu harus juga bisa menyesuaikan dengan bahasanya supaya kehidupan kita di sini itu bisa lancar jaya dan semoga nggak ada suatu halangan apapun gitu ya. Nah apalagi buat kalian yang istilahnya ke Jepang itu untuk bekerja. Nah di perusahaan Jepang, kalau kalian bekerja di perusahaan Jepang, otomatis kan di situ tuh nggak ada yang bisa lancar bahasa Inggris. Ya ada tapi nggak banyak gitu loh. Nah kalau yang namanya kerja itu kan yang diutamakan adalah komunikasi ya guys. Kalau kita nggak bisa komunikasi dengan baik dengan kolega kita, dengan rekan kerja kita, ya kerjaan kita itu nggak bakal baik-baik aja gitu. Dan bisa nanti juga bisa dimarahin sama atasan ataupun pokoknya ada kendala lah gitu ya. Karena kan yang dipentingkan ketika kita bekerja itu adalah bahasa, dan bahasa Jepang itu sangat penting tentang penguasaan kaiwa atau speaking, kemudian kita listening, kita berbicara juga harus juga diusahakan lancar ya. Nah yang kedua makanan, terutama ini bagi kita yang muslim, karena culture shock aku adalah makanan ya. Karena waktu aku pertama tinggal di Jepang itu tuh emang gak semuanya bahan makanan yang ada di supermarket itu merupakan yang halal gitu ya. Jadi aku agak kesulitan nih waktu pertama datang ke Jepang untuk menemukan makanan yang halal gitu. Ya ada sih tapi nggak banyak gitu. Kayak misal kalau kita tuh bisa makan ya yang namanya tamago ataupun telur, ikan, sayur ya, tahu, kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau bumbu-bumbuan itu tuh biasanya tuh ada yang nggak boleh kita makan, kayak mengandung gelatin babi, kemudian niku itu adalah daging. Kan kalau kita yang muslim itu kan kalau misal kita makan daging di Jepang kan harus sesuai dengan peraturan di Islam, cara menyembelihnya gitu kan beda guys. Jadi kalau di Jepang itu cara menyembelihnya itu dengan cara disetrum gitu, kemudian ditewaskan, disemaputke gitu kan. Kalau kita kan langsung di gitu kan. Jadi beda itu kalau kita makan daging di sini itu harus yang berlabel halal. Yang ketiga adalah di Jepang itu sangat hektik, apalagi buat kalian yang kesini mau kerja gitu ya. Kalian tuh harus bisa kerja cepat dan benar gitu. Dan kalian tuh juga harus bisa yang namanya disiplin dengan waktu gitu. Karena kalau di sini di kerjaan kalian telat 5 menit aja gitu, kalau kalian nggak ngabarin dulu gitu bisa berabe, bahkan bisa dapat marah gitu, sanksi gitu kan. Kalau di tempat kerjaku itu tuh minimal itu datang, kalau aku itu sebenarnya kerjanya jam 8, tapi aku datang ke perusahaan itu jam 7.30. Pokoknya lebih baik itu datang lebih awal daripada kita terlambat guys. Karena biasanya kalau kerja di Jepang itu sebelum kita bel waktu tet gitu biasanya ada core itu kayak istilahnya briefing dulu, hari ini mau kerjanya ngapain kayak gitu guys. Jadi job desk-nya itu dibagi-bagi mau ngapain aja hari ini kayak gitu supaya waktu itu efektif gitu. Nah buat teman-teman di sini yang memang nggak punya SIM mobil ataupun SIM motor, jadi di sini tuh kemana-mana juga harus pakai angkutan dan kalian harus terbiasa juga gitu. Jangan manja kalau tinggal di Jepang itu, kalau misal mau pergi ke sana kemari, kalau misal nggak ada kendaraan ya harus jalan kaki gitu, jalan kaki atau naik sepeda gitu guys. Jadi kita istilahnya sehat gitulah. Itu aja.
Culture shock selanjutnya adalah kalian tuh tidak boleh membawa keramah tamahan kalian ketika ada di Indonesia itu ke Jepang. Karena kenapa? Sebenarnya ada kasus itu, aku juga pernah ngalami. Bang Neo Jepang, kalau kalian tahu Bang Neo Jepang itu juga pernah ngalami. Karena dia istilahnya menyapa anak kecil gitu ya, dan tiba-tiba itu tuh didatengin polisi karena si anak kecil itu lapor ke polisi. Dikira mungkin mau menculik atau gimana, padahal tetangga sendiri guys. Jadi kita tuh harus hati-hati sama orang ya. Kalau di Jepang nggak boleh terlalu ramah gitu, nggak boleh, kalau nggak kenal tuh jangan konnichiwa atau apapun gitu. Apalagi kalian ketika hidup di kota gitu. Kalau di kota itu, di sini tuh biasanya antar tetangga pun kadang-kadang itu tuh nggak kenal gitu. Kita tuh, aku saja itu kalau misal habis masak kemudian aku masak tuh kebanyakan, dan istilahnya aku tuh pengen ngebagi makananku tuh ke tetangga ataupun ke temen gitu. Jadi aku tuh rada sungkan karena lebih ke khawatir sih. Karena kenapa, kalau misal nih temen yang kita kasih makan atau apa itu nggak sesuai perutnya, tuh nggak bisa nerima makanan yang kita kasih gitu. Artinya bisa membuat perut dia sakit gitu. Kalau misal dia ke dokter terus tahu penyebabnya bahwasannya itu makanan kita, ya itu bisa jadi kasus kalau teman kita tuh nggak terima bahwasannya dia sakit karena makanan kita gitu guys. Jadi bisa kasus, jadi harus hati-hati ya. Pokoknya kalau nggak kenal jangan menyapa gitu aja deh. Soalnya aku juga pas di Nagoya itu tuh aku sampai istilahnya mau dibungkus guys, gara-gara cuma ngomong konbanwa doang gitu kan, sama senyum gitu kan. Soalnya kan orang desa ya, jadi orang desa itu kan kalau kenal nggak kenal pun juga disapa gitu. Apalagi orang Jawa kan monggo kayak gitu, suka ngenjeng kayak gitu kan, sesuatu yang lumrah ya kalau di Indonesia. Nah kalau di sini itu nggak bisa guys, kalian harus bisa jaga sikap. Culture shock selanjutnya adalah toilet di Jepang. Nah, toilet di Jepang itu seperti apa? Kan kita tahu bahwasanya Jepang itu adalah negara yang super duper menggunakan teknologinya udah high tech gitu ya. Jadi kalau misal kalian ke stasiun ataupun pokoknya ke tempat umum gitu, biasanya kalian akan menemukan yang toilet itu udah pakai yang tombol-tombol otomatis gitu, dan tombol-tombolnya otomatis itu biasanya itu tuh tulisannya tuh kanji, nggak ada bahasa Inggris, dan ada pun gambar-gambar yang mungkin kita sendiri tuh kalau nggak biasa itu bisa berabe gitu. Kalau misal kita nggak tahu nih fungsi tombol ini buat apa, itu bisa berabe. Karena aku sendiri pernah ngalamin guys. Itu aku ke mall, jadi karena nggak tahu kan itu pakai sensor gini kan, jadi kalau misal disentuh sensornya itu kan bakal ke flash gitu kan. Jadi waktu itu tuh nggak ke flash, jadi jatuhnya itu malah airnya tuh naik ke atas. Ya untung aku nggak buang air besar gitu. Kalau buang air besar ya nggak tahu bakal gimana gitu. So jadi beberapa hal itu yang membuat aku culture shock ketika aku datang pertama kali di Jepang. Mungkin nanti akan ada video culture shock yang lain ya, tapi nyusul ya guys ya, biar nanti kalian tuh nggak bosan untuk dengerin cemoohan, bukan cemoohan, celotehku gitu ya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai sekarang. Semoga nanti kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Kalau misal kalian ada pertanyaan silahkan komen ataupun ya share kalau misal ini bermanfaat untuk teman kalian yang misal mau persiapan mau ke Jepang ya guys ya. Itu harus benar-benar tahu tentang budaya di Jepang, culture shocknya itu apa, supaya kita bisa meminimalisir sesuatu hal buruk yang akan terjadi di kita gitu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye bye.